Bapak Ibu, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, saya adalah Pendeta Emeritus Samuel Lee dari GKI Layur, Jakarta Timur. Saya senang sekali pada hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya berikan judul Dimerdekakan untuk Saling Melayani. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan itu, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau telah memperjumpakan kami secara online, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama itu boleh berbicara dan memandu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, ayat yang akan kita baca itu terambil dari surat Galatia. Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman kita sekarang ini, zaman digital, Google Maps adalah sebuah aplikasi yang sangat penting. Kita bisa kemana saja di seluruh dunia dengan bantuan Google Maps. Google Maps, kita bisa mengatakan, pimpinlah aku ke jalan layur nomor 2. Lalu kita masukkan tujuan itu, dan khususnya di Jakarta, apakah kendaraan yang kita pergunakan itu ganjil atau genap? Ya, itu menentukan juga. Moda kendaraan kita apa? Apakah mobil atau motor atau jalan kaki? Itu juga menentukan, ya. Nah, saudara, maka dalam sekejap tampillah rute yang perlu kita lewati. Dan selesai, kita akan dipandu ke tujuan yang kita cari. Nah, saudara, di dalam kehidupan iman kita di dunia ini, adakah aplikasi semacam Google Maps yang bisa memandu kita mencapai tujuan kehidupan kita? Misalnya kita mau jadi orang yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah setia baca Alkitab. Bahkan aku sudah mau mengganti namaku menjadi setiawan. Aku memohon Tuhan, berikan aku kesetiaan. Amin. Nah, apakah kemudian besok kita sudah otomatis bisa berlimpah dengan kasih setia? Ya, saudara, atau kita punya masalah atau problem, lalu kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan caranya kita bisa lepas dari problem, mendapatkan solusi? Bagaimana caranya? Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berdoa sekian jam, membaca Alkitab sekian pasal, dan saya berharap Tuhan segera menjawab. Nah, inilah saudara persoalannya. Acap kali kita itu berharap Tuhan itu menjawab, memberikan solusi secara instan. Seperti Google Maps, tinggal memasukkan data, aku mau sukses di dunia dan juga sukses di sorga.
lalu dalam sekejap keluarlah panduannya. Tidak. Seringkali kita harus bergumul, seringkali Tuhan mengizinkan kita berjuang begitu lama. Nah, saudara, kenapa? Apa sebabnya? Karena Tuhan Allah ingin agar kita itu menggunakan semua kelebihan kita sebagai manusia, gambar dan rupa Allah. Tuhan Allah yang kita sembah bukanlah aplikasi program yang diciptakan manusia. Justru Dia adalah pribadi yang menciptakan kita manusia. Maka Dia punya cara, punya waktu, punya rencana, punya kehendak yang melampaui pikiran kita. Dia adalah Allah yang bebas, tidak terbatas. Jangan kita batasi dengan waktu dan cara kita. Alkitab menyaksikan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, mirip dengan Allah. Karena Allah itu bebas, maka Allah menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang bebas, makhluk yang mengenal kemerdekaan. Allah tidak mau bila manusia itu jadi bonekanya, yang Allah sepertinya mengatakan, ayo taat, ya aku taat. Ayo setia, ya kita mau setia. Tidak ada pilihan lain selain yang dipilihkan Allah. Tidak. Kita bisa tidak taat, kita bisa melawan Tuhan. Kita manusia yang bebas. Tuhan ingin kita menggunakan kebebasan itu. Dan justru itulah yang dilakukan iblis. Iblis mengikat agar manusia tidak bebas. Iblis memperdayakan. Iblis memperbudak dan menggantikan usaha manusia. Makanya ada istilah kerasukan setan. Ya. Kerasukan setan itu apa? Dia diikat oleh kuasa iblis. Sehingga kehendaknya tidak lagi bekerja. Sehingga nalarnya, perasaannya, bahkan terkadang suaranya pun digantikan oleh kekuatan yang lain. Tetapi tidak demikian dengan Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus tidak menggantikan usaha kita. Roh Kudus tidak menjadikan kita bonekanya. Maka yang dikatakan oleh Alkitab adalah bahwa Roh itu memimpin, bukan merasuk, ya, tetapi memimpin. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin itu artinya memotivasi, membangkitkan semangat, bukan menggantikan usaha kita. Nah, ingat saudara, kita adalah manusia keturunan Adam dan Hawa yang pernah salah menggunakan kebebasan untuk berbuat dosa. Dan dosa itu pernah memperbudak kita. Namun Kristus telah datang menggantikan hukuman kita. Melalui salib, Kristus datang untuk memerdekakan kita. Maka sekarang setelah kita menjadi merdeka, baiklah kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk saling melayani. Nah, saudara, itulah yang dikatakan Paulus di dalam Galatia 5 ayat 13 tadi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus menuliskan ini karena ada jemaat di Galatia yang salah mengerti ajaran Paulus. Mereka berpikir kalau sudah percaya Kristus, maka Taurat itu tidak lagi menjadi kuk yang membebani manusia. Maka kita bebas berbuat apa saja, bahkan melanggar hukum Taurat pun tidak apa-apa, tetap selamat masuk surga.
Dan saat itu Paulus mengatakan, kemerdekaan itu bukan untuk berbuat dosa, melainkan untuk melayani. Tetapi melayani siapa, saudara? Barangkali kita katakan, ya pasti melayani Tuhan lah. Tetapi bukankah Tuhan itu tidak kelihatan? Ya benar, memang Tuhan juga tidak butuh pelayanan kita. Karena Tuhan itu sudah sempurna, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi yang dimaksud melayani Tuhan, saat itu yang dimaksud adalah dengan cara melayani sesama kita. Itulah yang diajarkan Yesus di dalam Matius pasal 25. Ketika dia datang, dia seperti raja yang memisahkan kambing dan domba. Lalu raja itu berkata, marilah, hai kamu yang dikasihi, masuklah di dalam kebahagiaan Tuanmu. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan dan sebagainya. Lalu domba-domba itu mengatakan, bila mana ya Tuhan, kami melihat engkau lapar. Bila mana ya Tuhan, kapan? Dan saat itu raja mengatakan, saat kamu melakukan kepada saudara-saudaraku yang hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Nah, demikian juga saudara, kita ingat ketika Yesus bangkit dari kematian, ia mendatangi murid-muridnya. Dan Yesus saat itu mendatangi Petrus yang pernah menyangkal 3 kali. Petrus yang sombong, Petrus yang membanggakan kekuatannya sendiri. Dan saat itu dia merasa hancur ketika menyangkal gurunya 3 kali. Yesus bangkit. Yesus tidak mengkonfrontasi Petrus. Yesus datang dan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita renungkan saat itu Yesus bertanya dengan kasih agape. Tetapi Petrus menjawab dengan kasih filio, kasih manusia. Yesus bertanya lagi dengan agape, kasih ilahi. Tetapi Petrus tetap menjawab dengan filio. Maka 3 kali Yesus bertanya dengan filio. Dan Petrus terharu dan mengatakan, benar Tuhan, aku tidak mampu mengasihi engkau seperti engkau mengasihi aku. Petrus yang sudah berubah. Kenapa bisa berubah? Karena Yesus menerima Petrus apa adanya. Nah, saudara, cara yang tepat untuk membalas anugerah pembebasan yang Tuhan lakukan pada kita adalah ketika kita mau dan rela melayani sesama kita dengan kasih. Tidak usah jauh-jauh. Orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kehidupan kita. Barangkali dia adalah istri atau suami kita, anak-anak kita, asisten rumah tangga kita, tetangga kita. Dia ada di sekeliling kita bukan kebetulan. Tuhan menempatkan mereka, pasti ada rencananya. Marilah kita belajar dari Yesus yang menerima Petrus apa adanya. Dan saat itu Petrus dipulihkan. Petrus rela melayani dengan setia, bahkan rela mati demi Tuhannya. Biarlah setiap kita mau setia menggunakan anugerah yang Tuhan berikan ini dengan cara melayani, mengasihi sesama kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, para sahabat GKI, kita akhiri dengan bersama kita berdoa. Bapa, sesungguhnya tidak mudah untuk mengasihi orang yang menjengkelkan kami. Sesungguhnya tidak mudah menerima mereka yang ada di sekeliling kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan, karena penerimaan itulah yang mengubah mereka
dan kami memahami bahwa Tuhan sanggup memakai kesediaan kami untuk melayani sebagai berkat yang mengubah, memulihkan mereka. Ya Bapa, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.